Ramadan. Halo, bisa dengarkah? Bisa lanjut. Bisa dengar. Ada gangguan apa? Di yes saja dia. Itu untuk saya rekam saja. Oh. Ulangi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Acara diskusi Ramadan dengan tema Jangan Lalai dengan Fidyah segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kanda Koordinator Presidium MW Kahmi Papua Barat beserta Kakanda Sekum. Yang terhormat pengurus MD Kahmi dan Forhati se-Papua Barat. Yang terhormat pengurus Kohati cabang se-Papua Barat. Dan yang saya hormati juga Ibu Doktor selaku pemateri. Dan yang saya hormati juga pengurus Majelis Taklim Fatanon Misol, saya Sorong Raya. Dan yang saya hormati semuanya, Kanda Yunda yang telah bergabung di ruang Zoom kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan kasih sayangnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang. Hingga kita tetap sehat-sehat dan insya Allah berumur panjang. Amin. Allahumma amin. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir di sini. Kanda, Yunda, Adinda, ibu-ibu Majelis Taklim Fatanon Misol yang sangat saya hormati, kita memulai forum diskusi ini dengan 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pemaparan materi, yang nanti diberikan sekitar 45 menit untuk memaparkan materi. Selanjutnya kita buka forum diskusi, pertanyaan dalam 2 tahapan, dan yang ketiga adalah kesimpulan dan penutup. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Roslaili MA. Beliau adalah dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Untuk itu, kepada Ibu pemateri, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Ya Fattah iftah alaina futuhal arifin. Ya Fattah iftah alaina abwaaba rahmatik. Ya Fattah iftah alaina abwaaba rizqik. Amin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang telah mengizinkan
kita semua untuk bisa bermuajahah, bersilaturahmi pada malam yang berbahagia ini. Sebenarnya saya amat sangat bersyukur ketika bisa bergabung bersama teman-teman di Papua ini, sebab saya sebenarnya punya hutang dengan Pak Hasan Makassar ini. Karena beliau sudah ke Aceh, tapi saya belum membalas untuk ke Papua. Jadi paling tidak, istilahnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi nggak bisa ketemu spontan, webinar pun jadilah. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriring salam, mari senantiasa selalu selamanya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan Rasulullah kita mengenal Allah, kita mengetahui cara beribadah kepada Allah, dan dengan perjuangan Rasulullah bersama para sahabat kita hingga hari ini menikmati indahnya hidup bersama di dalam keimanan dan keislaman. Yang kami hormati Koordinator Presidium Wilayah Kahmi Papua Barat, kemudian juga Ketua Forhati Kota Sorong, kemudian juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Fatanun Misol Sorong, beserta seluruh jajaran yang telah berhadir. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya bernama Yuni Roslaili. Saya pada tahun 1995 itu kami ada pelatihan dai muda di Jakarta setingkat nasional. Itu masing-masing daerah itu kalau saya nggak salah ada 2 orang tiap provinsi. Dari Aceh salah satunya saya, mungkin dari Papua salah satunya Pak Hasan. Di sana kami ada pelatihan kurang lebih selama 3 bulan. Nah, di sanalah saya bertemu dengan Pak Hasan. Nah, di sana ketika itu kesan bagi kami itu bahwa biasanya kalau kita dengar di berita-berita di televisi, itu sangat berbeda dengan prototip yang kami temukan pada Pak Hasan. Nah, itu beliau sangat santun, ya, sangat sopan, ya. Jadi wah ternyata orang Papua ini kalem-kalem rupanya. Beritanya tuh orang Papua kan agak kurang kayak orang Aceh lah kurang lebih, ya. Tapi agak kasar ya. Alhamdulillah ternyata yang kita lihat sebenarnya tidak demikian. Maka saya pribadi amat sangat merasa bahagia bisa berkumpul bersama teman-teman dari Papua ini. Sebenarnya antara Aceh dan Papua itu punya nasib yang sama. Iya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya bukanlah dosen yang terbaik di UIN Araniri, ya. Saya sampaikan dulu, nanti takut nanti ketika pemaparan saya itu memang tidak memuaskan, nanti jangan menjadi satu stigma bahwa wah ternyata kualitas dosen UIN Araniri itu jelek, ya. Jadi saya jujur aja ini, saya bukanlah yang terbaik. Insya Allah nanti kalau ingin yang terbaik akan saya hubungkan. Ini kebetulan karena kenal dengan Pak Hasan saja, lalu saya diminta untuk berbicara. Saya S1-nya itu jurusan Bahasa Arab. Kemudian S2 dan S3-nya itu saya pindah ke Fakultas Syariah, dan spesifikasi ilmu saya adalah hukum pidana Islam atau jinayah. Jadi kebetulan di Aceh ini kami diberikan izin oleh pemerintah untuk melaksanakan hukum pidana, dalam hal ini hukum pidana Islam. Maka kajian-kajian terkait dengan jinayah, baik itu hudud, kisos maupun takzir, itu memang sangat dibutuhkan di Aceh ini. Dan untuk tingkat Indonesia, mungkin cuma Aceh yang baru diberikan hak untuk diberikan kesempatan untuk melaksanakan hukum Islam, katakanlah secara kafah dalam hal ini, dalam pelaksanaan hukum pidana, sebab memang kalau hukum keluarga itu sudah ada, ya, apalagi terkait dengan zakat atau wakaf, ya. Tapi terkait dengan hukum pidana nampaknya baru dibuka pintu untuk Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini saya diminta oleh Pak Hasan untuk
berbicara terkait dengan fidyah. Itu menarik, itu judulnya kalau saya nggak salah itu jangan lupa ya, atau jangan lalai. Jangan lalai membayar fidyah. Ya, jangan lalai dengan fidyah. Iya, ini biasanya kalau kita orang hukum itu kita memandang sesuatu tuh bisa secara lafziyah atau letterleks, bisa secara maknawiyah. Jadi ketika saya disodorkan judul ini, saya berpikir, ini ada apa dengan orang Papua ini? Kok ada judulnya jangan lalai membayar fidyah. Itu apakah ada sesuatu di balik judul itu ya? Nah, jadi mudah-mudahan nanti di sini kita bisa diskusikan terkait dengan fidyah ini. Baik, kita mulai terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Kita bicara dulu fidyah itu adalah hukum turunan dari sebuah kewajiban. Artinya hukum pokoknya kita akan bicara tentang puasa. Artinya fidyah itu baru ada terkait dengan isu pokoknya atau isu utamanya itu terkait dengan puasa. Nah, mari kita bicarakan terlebih dahulu terkait dengan puasa ini, bahwa ketika ditanya mana dalil kewajiban puasa bagi umat Nabi Muhammad, saya pribadi menjawabnya bukan surah Al-Baqarah 183, bukan. Tapi surah Al-Baqarah 183, 184, dan 185. Sebab kalau kita menjawab Al-Baqarah 183, itu belum menjawab kapan umat Nabi Muhammad itu diwajibkan puasa. Di 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi hanya kalimat pemula bahwa pada tahun 2 Hijriah itu baru umat Muhammad ini diwajibkan berpuasa. Nah, kapan diwajibkan berpuasa itu? Apakah sama dengan umat-umat terdahulu? Sebab Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan berpuasa. Nah, bagaimana bentuk puasa, taklif puasa kepada umat Nabi Muhammad? Apakah seperti umatnya Nabi Daud yang sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka? Sehingga kalau di total itu kurang lebih 6 bulan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Ataukah sama seperti pelaksanaan puasa di masa katakanlah Nabi Adam? Bahkan sejak Adam sudah mempraktikkan ibadah puasa. Itu dikatakan dalam kitab Qasasul Anbiya, itu Adam berpuasa setiap 3 hari di tengah bulan Qamariyah. Jadi yang kita sebut biasa Ayyamul Bid. Bahkan Adam juga sejak bertemu dengan Ibunda Hawa di Arafah itu tanggal 10 Muharram, sejak itu Adam mewajibkan dirinya untuk berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Itu sebagai rasa syukur bahwa setelah lama dia mencari Hawa di mana, akhirnya ketemu di Padang Arafah. Jadi seperti itu. Lalu bagaimanakah bentuk kewajiban puasa kepada umat Nabi Muhammad? Allah jelaskan kemudian pada ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Nah itu. Jadi kapan kutiba alaikumusiyam, kapan diwajibkan? Yaitu ayyamam ma'dudat. Pada hari-hari yang tertentu. Kapankah hari-hari yang tertentu itu? Allah menjawabnya pada ayat 185. Syahru Ramadan. Nah, jadi ayat 183, 184, dan 185 itu satu kesatuan yang menetapkan kewajiban berpuasa kepada umat Nabi Muhammad, yaitu 1 bulan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi ayyama ma'dudat itu kapan? Pada syahrul Ramadan. Yaitu 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, itu sebagai dalil atau landasan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan bicarakan sedikit terkait dengan 3 ayat ini terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas sedikit tentang sifat dari atau prinsip-prinsip dari hukum Islam. Ini saya pikir perlu saya sampaikan agar nanti kiranya kita tidak banyak bertanya, misalnya terhadap banyaknya pendapat-pendapat terkait dengan fidyah ini, terkait dengan fidyah bagi orang yang katakanlah seperti hamil atau menyusui.
apakah dia harus membayar muqadha atau harus membayar fidyah, ataukah harus mengqadha sekaligus membayar fidyah. Nah, itu akan kita bisa pahami dengan baik jika kita memiliki panduan terlebih dahulu, kita pahami terhadap prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Baik teman-teman sekalian, saya mohon maaf harus berbicara, ini bukan mengajarkan, saya yakin betul teman-teman dari HMI ini ilmunya jauh lebih mumpuni dari kami, tapi saya hanya berdiri di atas watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kemudian berdiri di atas hadis Rasulullah yang mengatakan hakul muslim alal muslim situn, diantaranya idzas tansahaka fansahu. Ketika saudaranya meminta kita untuk sharing atau untuk memberikan nasihat, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya. Baik teman-teman sekalian, kita lihat di ayat 183 ini, di sana Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah bentuk kalimat nida atau bentuk kalimat panggilan, ya. Ada terkadang Allah memanggilnya dengan ya ayyuhan nas, ya, kemudian ya ayyuhal insan, kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di dalam banyak tafsir kata para ulama, ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu para sahabat amat sangat merasa senang. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah bahwa dahulu Rasulullah dan kaum muslimin yang hidup pada masa itu, mereka disapa dengan sebutan orang-orang yang beriman. Jadi bukan dengan orang-orang Islam, bukan. Dalam satu tulisan artikel itu dikatakan bahwa penyebutan lakob atau nisbah Muslim kepada umat Islam itu lahir kemudian ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebutkan dirinya dengan sebutan Yahudi, atau orang-orang Nasrani menyebutkan dirinya dengan orang-orang Nasrani atau Nasara. Nah, kemudian baru umat Islam itu menyebutkan dirinya sebagai orang-orang Muslim. Tetapi pada masa-masa awal, kita ini disebut dengan sapaan orang-orang yang beriman. Jadi maka kita lihat ketika Al-Quran berbicara itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dan kalau kita kembali kepada sapaan para khulafaur rasyidin, itu kita mendapati mereka disapa dengan sebutan Amirul Mukminin. Jadi bukan Amirul Muslimin, bukan. Jadi bisa kita pahami bahwa dahulu kaum muslimin memang disapa dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu itu pasti dipanggil adalah orang-orang sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kalimat ini menarik, ya. Allah menggunakan statement kewajiban puasa ini dengan kalimat majhul, ya. Dengan jumlah kalimat majhul. Jadi majhul itu artinya kalimat di, ya, kalimat pasif. Jadi bukan kalimat aktif. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi Allah tidak mengatakan kataballahu as-siyama alaikum. Allah tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan, tetapi membuat dalam bentuk majhul. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya yang mewajibkan berpuasa? Dalam beberapa tafsir disebutkan ada beberapa maksud, ya, yang dijadikan ibroh di sini. Yang pertama disebutkan bahwa andai pun Allah tidak menyebutkan dirinya yang mewajibkan mereka berpuasa, sesungguhnya kaum muslimin saat itu tahu bahwa yang mewajibkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mendahului pelaksanaan puasa ini sebelum diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Disebutkan dalam beberapa kitab bahwa Rasulullah sudah memulainya dengan puasa Senin Kamis,
Rasulullah sudah memulainya dengan puasa Asyura, ya, bahkan dalam satu tulisan dikatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan puasa-puasa itu kurang lebih selama 17 bulan sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi sesungguhnya para sahabat kaum muslimin dan Rasulullah mendambakan turunnya kewajiban puasa sebagaimana Allah juga mewajibkan kewajiban puasa untuk umat-umat terdahulu. Jadi kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya? Sebab Allah yakin bahwa mereka sudah tahu yang mewajibkan puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan umat-umat terdahulu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani juga punya ritual kewajiban berpuasa. Nah, itu jadi makanya Allah tidak sebutkan lagi siapa yang mewajibkan. Sebab bisa dipahami bahwa yang mewajibkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Jadi artinya memang para sahabat tahu umat-umat terdahulu juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu memperoleh nilai takwa. Jadi la'alla dalam bahasa Arab itu merupakan salah satu alat namanya alat ada, artinya alat roja, ya, dengan harapan kamu melalui puasa bisa mencapai derajat takwa. Jadi la'alla ini tidak ada satu jaminan kepastian. Jika seseorang sudah melakukan puasa itu pasti takwa, tidak ada. Maka menggunakan kalimat la'alla. Jadi la'alla itu merupakan roja. Harapan kita mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa mencapai derajat takwa. Ayat berikutnya, kita nanti akan masuk kepada kajian fidyah pada ayat ini. Pada ayat berikutnya Allah katakan, kapan diwajibkan? Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat. Yaitu pada hari-hari yang tertentu. Ma'dudat, itu isim maf'ul dalam bentuk jamak. Jadi maf'ul itu artinya di. Pada hari-hari yang telah ditentukan, ma'dudat. Nah, lanjutannya itu berbunyi faman kana minkum maridhan dan sebagainya. Itu kalau kita baca tafsir, katakanlah semacam tafsir maudhu'i, dia akan, sang penafsir pasti akan membuat kaitan rangkaian terjemahan sehingga menjadi kalimat itu menjadi satu, ayat itu menjadi satu urutan tema yang menyambung. Pada ayat 183 Allah katakan telah diwajibkan atas kamu puasa. Kemudian Allah katakan pada hari-hari tertentu ayyamam ma'dudat. Lalu Allah katakan tetapi, kira-kira sambungannya seperti itu kalau dalam tafsir. Tetapi saya sudah mewajibkan kamu puasa yaitu pada hari-hari yang tertentu, tetapi kalau di antara kamu ada yang sakit, nah itu dia. Faman kana minkum maridhan. Saya memang udah wajibkan kamu berpuasa pada hari-hari tertentu. Tetapi kata Allah, jika ada di antara kamu yang sakit. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya pribadi, karena mungkin kebetulan saya S1-nya bahasa Arab, saya sangat menikmati setiap kalimat-kalimat Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Jika kita katakanlah bisa sedikit bahasa Arab, itu kita akan merasakan betapa Allah itu pengasih penyayang, betapa Allah itu lembut, betapa Allah itu tidak ingin memberatkan kita. Jadi banyak sekali firman-firman Allah itu kalau tidak mungkin dapat kita rasakan kalau kita baca terjemahan, tidak mungkin dapat. Tetapi kalau kita memahami bahasa Arab, itu kita akan merasakan betapa Allah itu pengasih dan penyayang. Betapa kalimat-kalimat Allah itu ketika mewajibkan kita taklif hukum itu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat memahami jiwa kita. Maka Allah katakan, tetapi andai kamu ada di antara kamu yang sakit, aw ala safarin, atau kamu berada dalam safar yang sulit. Nah, di mana kata-kata sulit itu keluar? Kata-kata sulit itu keluar yaitu pada adanya lafadz ala di situ.
Jadi kalau kita memahami kata per kata dan makna yang ada dalam ayat ini, kita tidak akan bertanya, bagaimana sekarang ini kita safar, itu berbeda dengan dulu. Katakanlah mungkin dari Sorong ke Jakarta, sampai katakanlah beberapa jam, tapi kita tidak merasakan kesulitan. Apakah kita juga boleh berpuasa? Apakah kita juga boleh berbuka misalnya? Nah, kalau kita paham bahwa pada kata-kata safar didahului dengan Allah, itu menunjukkan yang Allah maksudkan adalah safar yang ada masyakoh di sana. Jadi kata Allah itu menunjukkan safar bukan safar yang tidak ada masyakoh. Jadi safar yang dia ketika dia melakukan perjalanan, tapi dia merasa berat, maka dia dibolehkan untuk berbuka. Jadi barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau kesulitan dalam melakukan perjalanan, ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Artinya dia boleh tidak puasa. Di situ ada namanya khadzaf. Khadzaf itu artinya ada satu kalimat yang dibuang, tapi kita paham maksudnya. Nah begitu. Ada satu pengertian yang dibuang, tapi kita paham maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan kalimat bahasa Arab itu i'jaz. Kalimat Quran itu dia i'jaz. Dia itu menyebutkan sesuatu singkat, tetapi padat, bahkan kadang-kadang maknanya itu bisa diambil beberapa pengertian. Nah, itu dia diantara kemukjizatan Al-Quran. Jadi bentuk kalimatnya i'jaz. Jika mereka tidak berpuasa, maka fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka baginya itu ada bilangan-bilangan harus mengganti sebilangan hari yang mereka tinggalkan pada hari yang lain ketika mereka dalam keadaan muqim. Jadi pertama, kalimat umumnya bahwa setiap orang mukmin itu wajib berpuasa kecuali kalau dia dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi harus menggantinya pada hari yang lain. Sejumlah bilangan yang dia tinggalkan. Nah, kemudian lanjutan dari itu adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang yutiqunahu atau yutiqunahu atau itu tokoh itu artinya berat, dan atas orang-orang yang berat untuk melakukan puasa dan tidak ada kemungkinan dia untuk menggantinya pada hari yang lain karena keberatannya itu, karena keadaannya itu, maka Allah katakan fidyatun ta'amu miskin. Dia hendaknya mengeluarkan fidyah, memberi makan satu orang miskin. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala? Alladzina yutiqunahu. Orang-orang yang berat untuk melakukan puasa. Dalam pendapat Ibnu Abbas, termasuk pendapat Ibnu Umar, jadi Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar mengatakan yang dimaksud dengan alladzina yutiqunahu adalah asy-syaikhu wa syekhatu, yaitu orang yang sudah tua, syekh, atau laki-laki yang sudah tua, atau perempuan yang sudah tua yang tidak mungkin dia mengganti puasanya pada hari berikutnya karena kondisi ketuaannya. Artinya dia pasti semakin hari semakin tua, sehingga dia tidak mungkin mengqadha, maka bagi dia diwajibkan untuk fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Siapakah lagi yang dimaksud dengan alladzina yutiqunahu? Menurut mereka yang termasuk alladzina yutiqunahu adalah perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Termasuk juga alladzina yutiqunahu adalah meskipun bukan orang tua, tapi dia punya penyakit yang menahun, yang diperkirakan tidak mungkin sembuh. Karena kalau sembuh maka dia termasuk wa 'alal ladzi faman kana minkum maridhon. Itu sakit yang ada kemungkinan sembuh. Tapi kalau sakitnya memang diperkirakan memang sakit yang tidak mungkin sembuh,
maka dia tidak mengqadha, tapi dia wajib membayar fidyah. Nah, itu yang dimaksud dengan alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang fidyatun ta'amu miskin. Nah, di sini sekilas saya sebutkan saja sedikit sebagai pengantar bahwa Allah menggunakan kalimat di sini fidyatun ta'amu miskin, bukan ta'amu masakin, tapi miskin. Miskin itu artinya mufrad, satu orang miskin. Kalau masakin itu banyak orang miskin. Artinya di sini bahwa wa itu adalah huruf athof. Huruf athof itu dan artinya antara satu statement dengan statement yang lain itu punya hubungan paralel. Maka di sini huruf athof itu menunjukkan bahwa kalau tadi sebelumnya dikatakan fa'idatum min ayamin ukhor, mengganti pada hari sebanyak hari apa yang dia tinggalkan, maka fidyatun ta'amu miskin juga ingin menunjukkan bahwa setiap hari yang dia tinggalkan. Maka setiap hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan ta'amu miskin. Memberi makan satu orang miskin. Artinya nggak boleh jatah satu orang miskin, lalu kita mengundang dua orang miskin yang makan. Nggak boleh. Jadi satu hari jatah Satu orang miskin. satu hari dibayar untuk satu orang miskin. Jadi tidak boleh jatah makan satu orang miskin. Ini kayaknya ada tetangganya juga nih, berdua dia miskin. Ayo kita makan. Jadi jatah satu dimakan oleh berdua, tidak boleh. Berdasarkan ayat ini. Jadi setiap satu hari jatah untuk satu orang miskin. Namun kemudian teman-teman sekalian, ini coba kita perhatikan ayat berikutnya yang luar biasa. Allah katakan, tapi faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Tetapi kata Allah, jika kamu ingin tatawwu itu artinya melakukan sesuatu yang sunnah. Artinya satu hari satu orang miskin. Tapi kalau kamu mau kasih misalnya satu hari kamu ngasih jatah untuk dua orang miskin. Nah, maka Allah katakan faman tatawwa khairan, itu lebih baik baginya. Jadi jatah satu hari nggak boleh untuk dua orang miskin. Tetapi jatah satu hari kita makan, misalnya jatahnya kita 50.000 satu hari makan. Tetapi kita menjamu orang miskin itu dengan kadar makanan kualitasnya 100.000, itu namanya tatawwu. Jadi faman tatawwa, kalau kamu ingin lebih khairon, ya, fahuwa khairullah, itu lebih baik untuknya. Kemudian Allah katakan wa antasumu. Nah, ini untuk yang sakit. Ya, atau untuk yang musafir. Allah katakan, tetapi ketahuilah kalau kamu sanggup berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran ini, yang merupakan masdarul hukum, sumber hukum kita, itu amat sangat berbeda secara psikologis dengan kita baca undang-undang yang dibuat oleh manusia. Itu amat sangat berbeda. Maka saya melihat kebanyakan kita itu ketika membaca Al-Quran, kurang tersentuh hati kita itu. Karena ketika kita membaca Al-Quran, itu psikologis kita itu membacanya dengan kondisi seperti kita membaca undang-undang. Padahal amat sangat berbeda. Coba kita baca firman Allah ini, bisa coba kita rasakan. Sudah Allah katakan wajibkan puasa pada hari-hari tertentu, tapi Allah katakan, tapi kalau kamu sakit atau dalam perjalanan yang sulit, kamu boleh nggak puasa loh di bulan Ramadan, tapi kamu ganti pada hari yang lain. Dan kalau kamu merasa kesulitan, maka kamu membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Tetapi Allah katakan lagi, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau kamu ingin memberikan lebih, itu lebih baik untuk kamu. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu ingin puasa, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun. Teman-teman sekalian, dari beberapa riwayat yang saya baca, Rasulullah dalam keadaan musafir selalu berpuasa. Tetapi Rasulullah membiarkan sahabat-sahabatnya berbuka puasa. Nah, itu yang saya baca. Rasulullah dalam satu perang Mu'tah, kalau saya nggak salah, itu yang berpuasa itu cuma 2. Perang Mu'tah itu terjadi dalam keadaan kemarau yang bersangatan.
Rasulullah berpuasa, saya lupa dengan satu lagi, entah Ibnu Abbas, saya lupa. Adapun sahabat-sahabat yang lain itu berbuka, tapi Rasulullah berpuasa. Jadi artinya di sini kalau kita musafir, selama kita merasa tidak sulit, maka tidak masalah kita puasa. Jangan sampai kita yang sering saya lihat itu sering ada bentrok, bukan beda pendapat ini, ya saling ngotot bahwa musafir harus buka. Misalnya ya, jadi kita padahal jelas pada ayat berikutnya, ayat selanjutnya wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun. Nah, coba kita lihat lagi ayat 185. Ini kita lebih bisa merasakan lagi betapa Allah itu sangat bersimpati dan berempati kepada kita. Allah katakan kapan ayyam ma'dudat syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dia kadang-kadang merinci petunjuk itu. Jadi petunjuk itu ada yang secara umum, kemudian biasanya kalau sifatnya hudan umum ini, lalu biasanya dijelaskan oleh hadis Nabi atau sunnah. Tapi ada juga yang Allah merinci petunjuk itu. Katakanlah seperti waris, ya, itu Allah merinci. Atau katakanlah seperti kafarat Allah merinci. Itu ada yang dirinci, ada yang sifatnya masih umum. Lalu Allah katakan faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah kamu berpuasa. Bulan itu artinya hilal, bulan Ramadan. Lalu ayat berikutnya Allah mengulang lagi, hampir mirip dengan kalimat yang di atas. Wa man kana maridon, tetapi. Nah, ini tapi nggak pakai minkum, wa man kana maridon, tetapi andai kamu yang sudah melihat bulan itu, kamu berpuasa ya, untuk berpuasa, tapi kalau kamu dalam keadaan sakit atau ala safarin, atau kamu dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayamin ukhra. Kamu boleh membuka atau mengganti pada hari yang lain. Itu coba kita rasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat menyayangi kita. Saya kadang-kadang itu nggak habis pikir bagaimana Allah ini, ya Allah ya Rabbi. Itu Allah Rabb yang menciptakan kita, mengatur kita, memberi rezeki kita yang luas ya. Tetapi ketika Allah hendak memberikan satu taklif hukum, betapa Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat halus. Jadi bayangkan Allah mengulang lagi yang kedua kali. Tetapi kalau kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, kamu boleh nggak puasa di bulan Ramadan, tapi ganti pada hari yang lain. Kenapa demikian? Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu. Allah tidak menginginkan kamu merasa sulit. Subhanallah. Maka dalam surah Al-Hajj dan banyak ayat yang lain Allah katakan wa ma ja'alallahu alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak menjadikan agama ini untuk kamu agar kamu itu merasa sulit. Nah, itu prinsip Islam. Jadi kalau kita sering baca Quran, bersentuhan dengan Quran, memahami ayatnya, kita tadabburi, itu bisa menjadi perisai atau benteng untuk kita ketika kita mendengar ada satu bentuk-bentuk hukum kok kayaknya sulit ini ya. Ini kayaknya nggak sesuai dengan prinsip Quran. Itu kita bisa merasakan. Ada satu pendapat yang ditanyakan kepada saya ketika saya memberikan taklim di beberapa tempat itu. Ada ibu-ibu bilang gini, Ustazah, saya nggak mau lagi sholat. Nah itu saya kaget. Itu setelah selesai taklim, kita minum, lalu dia bilang, Ustazah, saya nggak mau lagi sholat. Kenapa? Saya tanya. Karena pernah ada seorang ustadz bilang, katanya, kalau kita bertengkar dengan suami, itu sholat kita, amal kebaikan kita tidak diterima selama 40 hari katanya. Jadi sementara saya setiap pagi itu ribut sama suami katanya. Bagaimana nggak ribut katanya, bangun tidur, suami saya terlambat, pagi-pagi dia masih minum kopi, kita udah kemana-mana, jadi kita kan marah katanya. Jadi untuk apa lagi saya sholat, kalau sholat saya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah ini kadang-kadang mungkin maksud dari ustadz atau di sini dipanggil tengku itu mungkin maksudnya baik. Agar dalam rumah tangga itu jangan sering ribut.
Tetapi kadang-kadang efeknya itu bisa menjadi tidak baik. Nah, itulah hukum yang dibuat oleh manusia. Perkiraan manusia inginnya baik, kadang-kadang impact-nya itu menjadi lebih tidak baik. Ada lagi pertanyaan Ustazah, benar enggak kalau kita haid, itu seluruh rambut kita yang rontok itu harus kita kumpulin satu-satu? Kalau kita sisiran rambut rontok itu kalau kita haid, kumpulkan satu-satu, lalu ketika kita mandi junub, harus kita sucikan bersama ketika kita mandi junub. Itu bagaimana Ustazah? Saya bisa mencari rambut saya yang jatuh itu. Nah, itu kan sulit itu. Itu tidak mungkin Allah wa ma ja'alallahu fid dini min kharaj. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min kharaj. Allah nggak mungkin menjadikan aturan agama ini yang memberatkan kamu. Jadi memang idealnya sejatinya sebelum kita membaca kitab-kitab fikih yang penuh dengan pendapat-pendapat ya, itu kita pelajari dulu sumber hukumnya, yaitu Al-Qur'an kemudian sunnah Nabi. Itu sumbernya seperti itu. Jadi yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan. Allah nggak menginginkan kamu kesulitan. Itu dalam surah Alam Nasrah kita perhatikan itu Allah katakan berturut-turut ayat 4 dan ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh kata Allah. Fa inna itu sungguh. Inna itu huruf taukid itu. Sebenarnya Allah bisa aja bilang fa ma'al usri yusra, bisa. Bersama kesulitan ada kemudahan, tapi Allah gunakan inna. Ini menunjukkan bahwa betul-betul itu kalimat taukid itu. Setiap kamu menemukan kesulitan, disitulah ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Allah ulangi lagi yang kedua. Inna ma'al usri yusra. Jadi di sini ada dua buah takkid atau taukid. Pertama inna huruf taukid, kemudian dengan Allah melakukan tikror. Tikror itu artinya pengulangan 2 kali. Nah, ini menunjukkan sungguh bersama kesulitan kamu itu pasti lahir kemudahan. Nah, kemudian ayat berikutnya itu walitukmilul iddata, hendaklah engkau menyempurnakan bilangan itu, walitukabbirullaha, maka setelah selesai kita buka puasa pada malam yang terakhir, maghrib itu biasanya kita di masjid-masjid kita langsung bertakbir. Nah, inilah dia karena ada perintahnya. Walitukabbirullaha, hendaklah engkau membesarkan Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bisa bersyukur. Nah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan kajian mendasar dan sangat dangkal terkait dengan ayat-ayat ini. Sungguh kalau kita membaca tafsir, kita akan lebih bisa menikmati ya manisnya, indahnya penafsiran setiap dari ayat-ayat Allah ini. Bahkan setiap kata dari Al-Qur'an itu mengandung makna yang luar biasa. Baik teman-teman sekalian, itu terkait dengan ini. Nanti mungkin kita akan bisa diskusi bagaimana bentuk fidyah ya, atau bagaimana harusnya kita membayarnya, ataukah harus bagi orang hamil dan manusia apakah harus membayar fidyah juga mengqadha, atau cukup dengan membayar fidyah saja, atau harus dengan mengqadha saja. Nah, sebelum itu mungkin juga saya perlu menyampaikan ada kurang lebih 3 prinsip dasar yang disepakati oleh ulama terkait dengan setiap tasyri' yang Allah jelaskan kepada kita. Sifatnya itu yang pertama adalah sifat dari hukum Islam ini, yang pertama adalah tidak memberatkan. Jadi itu yang harus kita pegang, bahwa sifat dari hukum Islam ini tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Amat sangat banyak contohnya. Saya katakan misalnya yang sering kita pahami, kalau kita sholat, aqimus sholah, Allah katakan, tegakkan sholat. Jadi artinya kita sholatnya tegak berdiri. Katakanlah seperti itu ya, kalau maknanya makna zahir dulu kita katakan. Jadi kalau kita nggak mampu berdiri, kita boleh duduk. Kalau kita tidak mampu duduk, kita boleh berbaring. Kalau kita berbaring nggak bisa bergerak banyak, kita boleh dengan isyarat. Begitu juga dengan puasa. Kalau kita dalam keadaan musafir, kita boleh tidak puasa. Dalam keadaan sakit, kita boleh tidak puasa. Dalam keadaan kesulitan, kita boleh berbuka puasa. Seorang musafir melakukan perjalanan
boleh mengqasar dan menjamak sholatnya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam hukum Islam ini. Banyak sekali. Amat banyak ya. Jadi itu kira-kira jadi pertama yang harus kita pahami bahwa hukum Islam ini tidak memberatkan. Hari ini banyak kita lihat orang fobia dengan hukum Islam. Saya yakin karena dia tidak memahami hukum Islam. Jadi hanya katakan seperti misalnya orang mengatakan hukum potong tangan itu kejam. Itu melanggar hak asasi manusia. Nah, mereka itu tidak paham. Atau katakanlah misalnya orang yang berzina dalam Islam, itu kalau dia sudah berkeluarga atau sudah menikah, maka hukumannya dirajam. Rajam itu bisa kita bilang hukuman mati. Kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, jadi jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, keluar dari kampungnya selama 1 tahun. Ada orang mengatakan bahwa cambuk atau rajam itu hukum Islam itu kejam. Kalau orang hanya melihat teks itu, bisa jadi dia mengatakan seperti itu, bisa jadi. Tetapi sesungguhnya dalam praktek hukum acaranya tidak mudah seorang hakim itu orang yang melakukan perzinahan, tidak mudah. Karena dalam Islam itu menuduh orang berzina wajib mendatangkan saksi 4 orang yang melihat secara langsung. Maka pertanyaan kita, adakah pernah orang melakukan hubungan perzinahan di depan orang sehingga orang bisa langsung melihat terjadi perbuatan zina itu? Bukan khalwat ya, atau bukan mesum, bukan, tapi dia langsung melihat pengertian zina itu, langsung dia lihat pengertian zina, sebagaimana pengertian zina, amat sangat tidak mungkin. Maka dalam praktek pada masa Rasulullah tidak pernah ada perbuatan rajam ya yang terjadi karena tuduhan orang lain, tidak pernah. Yang ada adalah orang yang melakukan zina itu mengaku sendiri datang kepada Rasulullah. Jadi sejauh yang saya tahu mungkin 2 atau 3 kali terjadi rajam di masa Rasulullah, tapi itu bukan karena laporan, tetapi orang yang melakukan zina itu datang sendiri kepada Rasulullah. Jadi tidak pernah terjadi pelaporan dari orang lain, tetapi karena kesadaran sendiri, dia ingin dihukum dengan hukum Allah dalam rangka ta'abudiyah untuk menggugurkan dosanya, sehingga ketika di akhirat dia sudah selesai hubungannya dengan Allah. Nah, karena hudud, zina merupakan salah satu bentuk perbuatan jarimah hudud, kriminal hudud, yang ini merupakan hak Allah. Jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dimaafkan, harus dilakukan sebagaimana keinginan Allah, karena dia merupakan hak Allah. Kalau tidak dilakukan di dunia, maka Allah yang akan menuntutnya di akhirat. Jadi peristiwa rajam itu tidak pernah berdasarkan laporan, tetapi selalu berdasarkan pengakuan dari orang yang melakukan. Jadi itu pertama, bahwa syariat Islam ini tidak menyulitkan. Yang kedua adalah sifat dari hukum Islam ini adalah menyedikitkan beban. Jadi hukum Islam ini nggak suka nambah-nambah hukum, nggak suka dia. Maka dalam banyak ayat, apalagi hadis, ya. Contohnya ayat misalnya Allah katakan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu suka bertanya tentang sesuatu yang Allah tidak jelaskan, nanti ketika Allah jelaskan, itu akan membebankan kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa sifat dari hukum Islam itu tidak memberatkan. Ada satu hadis, Rasulullah katakan, a'zamul muslimina 'alal muslimina jurman, jarimah yang terbesar dari seorang muslim kepada seorang muslim yang lain, ketika dia menanyakan sesuatu yang saat itu belum diharamkan, namun kemudian menjadi haram karena pertanyaannya. Nah, itu termasuk a'zamul muslimina 'alal muslimin. Itu a'zam jurman, artinya kesalahan yang paling besar dari seorang mukmin adalah ketika dia suka menanyakan sesuatu untuk menjabarkan kalimat yang umum yang ada dalam ayat, padahal saat itu dia tidak dijelaskan. Tetapi karena dia tanyakan, kemudian Nabi menjelaskan secara detail. Nah, ini sama seperti yang terjadi
pada kelompok Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi. Ini dalam kisah surah Al-Baqarah. Antat bahu baqarah. Jadi kisahnya seperti teman-teman tahu, ada seseorang yang mati atau meninggal di depan rumah seseorang. Lalu yang punya rumah itu dituduh telah membunuh. Lalu yang punya rumah itu merasa dia tidak membunuh. Ya, kemudian dia mencari keadilan, kemudian datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyuruh, berdasarkan perintah Allah, memerintahkan mencari seekor sapi. Itu aja, carilah seekor sapi. Lalu orang-orang Yahudi ini tanya, sapi yang gimana? Warnanya apa? Apakah sapi ini sapi yang kuningnya bagaimana? Kemudian apakah sapi ini yang pernah dibajak sawah atau tidak bajak sawah? Jadi banyak kriteria-kriteria tambahan sehingga membuat semakin sulit menemukan jenis sapi yang ditentukan. Andai mereka ketika Allah suruh antat bahu baqarah lalu mencari sapi secara umum, tidak mempertanyakannya secara detail, itu sungguh lebih mudah. Nah, jadi Allah katakan pada surah Al-Maidah ayat 101 ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha, ketika kamu menanyakan saat itu turun Al-Qur'an nanti akan memberatkan kamu. Jadi itu diantaranya bahwa hukum Islam ini tidak memberatkan, kemudian menyedikitkan beban. Kita juga oleh Allah Ta'ala dianjurkan untuk membaca, berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan di akhir surah Al-Baqarah itu. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani kami dengan satu beban yang berat yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Jadi spirit itu menunjukkan bahwa hukum Islam ini di samping tidak memberatkan juga menyedikitkan beban. Maka ketika kita memberikan satu hukum atau beban tugas, itu sepatutnya kita mengikuti prinsip-prinsip hukum ini. Jadi tidak memberatkan, menyedikitkan beban. Yang ketiga adalah, yang saya sampaikan di sini ada banyak beberapa prinsip, tapi kita sampaikan 3 saja. Yang ketiga adalah memberikan bentuk hukum secara tadaruj. Tadaruj itu artinya secara bertahap. Pada kasus-kasus tertentu yang itu sudah merupakan penyakit yang sudah membudaya di masyarakat jahiliyah, maka Allah ketika mengharamkannya itu tidak dengan satu ayat, tetapi mengharamkan secara bertahap. Katakanlah misalnya ketika Allah mengharamkan khamar, itu seingat saya Allah menurunkan 4 ayat terkait itu. Misalnya Allah katakan diantaranya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir dan judi. Qul, katakanlah, kata Allah, fihima itsmun kabir. Dia itu ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Tetapi Allah katakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, saat itu belum diharamkan. Lalu turun ayat lagi, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Jadi ada kasus sahabat itu sholat, ketika baca surah Al-Kafirun itu enggak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi tidak selesai-selesai karena dalam salat mereka dalam keadaan mabuk. Lalu turun ayat la taqrabu sholata wa antum sukara. Artinya kalau tidak mengganggu salat saat itu masih dibolehkan khamar. Hingga turun ayat yang keempat, innamal khamru wal maisir itu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah itu dia. Maka hendalah kalian menjauhinya.
Jadi pengharaman khamar itu bertahap sampai 4 ayat. Turun 4 ayat dalam 4 situasi. Itu yang dimaksud dengan tadaruj. Jadi pengharaman hukum itu yang dilihat oleh Allah dan Rasulnya dalam keadaan sudah menjadi budaya masyarakat, tidak diharamkan secara drastis, tapi secara tadaruj atau secara bertahap. Demikian juga dengan kasus riba. Jadi riba itu tidak diturunkan 1 ayat tapi sampai 3 atau 4 ayat. Nah, itu saya pikir prinsip-prinsip dari hukum Islam yang kita harus pahami, itu pegang betul. Kalau ada hukum-hukum baru yang disampaikan oleh manusia, kok kayaknya ini sulit banget ya, kayaknya bertentangan dengan spirit Quran, itu perlu kita kaji lagi. Saya pikir itu mungkin sebagai pemantik dari diskusi kita. Saya berharap teman-teman bisa menambahkan apa yang kita telah bahas, telah kaji. Mudah-mudahan nanti dalam sesi pertanyaan akan lebih memperdalam atau menambah khazanah atau wawasan dari judul yang kita kaji pada hari ini. Saya pikir demikian, Ibu Moderator. Dinda Fat belum diaktifkan itu, masih mute itu, suaranya nggak ada. Oh iya, mohon maaf. Ya, itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Doktor. Kepada Ibu Doktor, saya ucapkan terima kasih. Kanda, Yunda, Dinda, dan Ibu-Ibu Majelis Taklim yang sangat saya hormati, pemaparannya tentang diskusi kita pada malam hari ini dengan tema Jangan Lalai dengan Vidya tadi telah disampaikan dengan sangat detail oleh Ibu Doktor tentang pengertian apa itu fidyah, bagaimana hukumnya, dan siapa-siapa yang wajib membayar fidyah. Kepada kesempatan ini saya membuka sesi pertanyaan, mungkin dengan tahap pertama saya buka 3 penanya. Kepada Kanda Yunda dan Ibu-Ibu Majelis Taklim, bisa ingin bertanya, saya persilahkan. Saya bisa bertanya. Oh, silahkan. Dari Adinda Iva. Silahkan Dinda Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya mau bertanya mengenai pembayaran fidyah. Ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan karena kebetulan saya kan sedang hamil, jadi posisi sekarang dokter sudah larang untuk berpuasa karena kemarin kan sempat periksa, terus dokter bilang kondisi sudah tidak fit lagi untuk berpuasa, air ketubannya berkurang, makanya saya sudah tidak puasa. Terus yang ingin saya tanyakan di sini, cara membayar fidyahnya itu seperti apa? Soalnya yang saya tahu nanti dibayar setelah sama-sama pembayaran zakat fitrah, atau memang ada lagi pembayaran fidyah itu nanti setelah Ramadan ini, nanti kita bisa bayar setelah Ramadan atau seperti apa begitu? Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Iva. Ada lagi, saya langsung buka 3 pertanyaan dulu. Izin moderator. Ya, silakan Ibu Rohimah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk karena ya walaupun izin Ibu Dokter ya, tadi kan temanya mengenai fidyah, namun saya lebih ke arah tadi ya mengenai kajian Al-Quran tadi yang sempat disampaikan. Saya ingin, karena kebetulan juga ya kalau secara Al-Quran saya belum terlalu memahami betul, yang tadi secara singkat saya hanya mendengarkan ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Ibu Dokter mengenai hal untuk perintah berpuasa ini ya, pada surat Al-Baqarah ayat 183 di situ kan ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya. Kenapa
Sementara kalau kita melihat di ayat lain juga ada, kenapa dia tidak ya Yohanes? Kenapa enggak saya sekalian manusia gitu? Kalau yang diperintah untuk berpuasa di sini kok itu di situ ditujukan kepada orang-orang yang beriman kan gitu ya. Saya ingin minta adanya penjelasan mengenai hal ini ya, dalam artian di situ kan ada ya, ada hai sekalian manusia, kemudian hai sekalian orang yang beriman, dan untuk perintah berpuasa sendiri kenapa tidak ya tidak diserukan kepada seluruh umat manusia, tetapi di situ lebih kepada orang yang beriman kan gitu ya. Kalau kita melihat dari ayat surat Al-Baqarah ini. Jadi itu saja saya ingin minta penjelasan lagi dari Ibu Dokter mengenai hal ini. Terima kasih, moderator. Baik, ya terima kasih Ibu Rohimah. Pertanyaan yang terakhir untuk sesi pertama, saya buka satu lagi. Silahkan Kanda Yunda. Halo, Assalamualaikum. Jangan tegang-tegang, biasa saja, santai saja supaya biar rileks tuh. Kalau tegang nanti pertanyaan tidak dapat. Ya. Silahkan, mungkin saya membuka satu pertanyaan lagi buat Kanda Yunda. Halo. Sambil jalan saja, nanti Oh baru. ya. Oke, baik. Jadi saya langsung mempersilahkan kepada Ibu Dokter untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan dari MD Forhati Kota Sorong. Yang pertama dari Iva, menyampaikan bahwa bagaimana cara membayar fidyah bagi wanita yang sedang hamil. Bagaimana cara yang tepat untuk wanita hamil? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih buat Mbak Iva yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya tahu bahwa jawaban dari pertanyaan itu kita biasanya sudah mendengarkan banyak uraian-uraian yang beragam ya dari banyak sumber. Saya tahu itu. Tetapi sebelum itu saya ingin kita kembali dulu merujuk kepada Al-Quran. Jadi Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, kita udah katakan tadi bahwa yang dimaksud dengan alladzina yutiqunahu itu termasuk al-hubla, artinya orang yang hamil dan orang yang menyusui. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, pada kalimat ini Allah tidak menyebutkan kapan, berapa, ya, bagaimana. Ini secara umum. Jadi Allah tidak menyebutkan dia. Nah, dalam beberapa kasus, katakanlah seperti ayat, misalnya Allah katakan aqimus shalah, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, kata Allah. Nah, tetapi Allah tidak menjelaskan bagaimana cara sholatnya, ya, apa bacaannya. Nah, inilah diantaranya fungsi as-sunnah. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana sholatnya, caranya, ya. Tetapi secara umum Allah hanya menyebutkan secara tidak detail. Katakanlah misalnya Allah katakan aqimis sholat, dirikan oleh kamu wahai Muhammad sholat liduluqi syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Jadi ketika siang, ketika malam, ketika fajar. Jadi berdasarkan perintah ini, lalu Rasulullah mengejawantahkan, menafsirkan. Siang itu Rasulullah buat zuhur dengan asar, itu siang. Malam itu Rasulullah buat maghrib dengan isya. Fajar itu hanya sholat subuh. Nah, maka berdasarkan hadis ini, kita wajib sholat sehari 5 kali karena ditafsirkan atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tetapi mungkin teman-teman pernah dengar paling tidak di televisi ketika kita melihat ada satu kelompok yang namanya kelompok yang sholat itu sholat waktu telu katanya.
Jadi sholat menggunakan 3 waktu. Mereka mereverse kepada ayat tadi. Aqimis sholah liduluqi syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Itu 3 waktu. Tetapi 3 waktu ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Siang itu zuhur asar, maghrib itu malam itu maghrib isya, fajar itu sholat subuh. Oleh karena itu tidak boleh kita menjamak sholat antara asar dengan maghrib, nggak boleh. Karena asar itu jenisnya siang, maghrib itu jenisnya sholat malam. Jadi yang siang itu hanya boleh kita jamak zuhur dengan asar, maghrib hanya boleh jamak dengan isya. Nggak boleh kita sholat nanti isya itu di ujung-ujung itu mau kita jamak dengan subuh, nggak boleh. Karena isya itu adalah sholat malam, subuh adalah sholat fajar. Nah itu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, bacaannya, ya gerakannya itu dijelaskan oleh Rasulullah. Nah terkait dengan fidyah ini, terkait kapannya, ya terkait dengan kapannya, saya tidak menemukan riwayat yang Rasulullah katakan. Cuma yang saya temukan adalah bagaimana praktek yang dilakukan oleh sahabat. Salah satu riwayat yang saya temukan adalah terkait dengan kasus anaknya dari Abdullah bin Umar. Jadi pada satu kali waktu itu Ramadan dalam keadaan paceklik, panas terik, ya. Saat itu anaknya Abdullah bin Umar dalam keadaan hamil dan dia merasa kehausan, merasa tidak sanggup lagi untuk puasa. Nah, kemudian Abdullah bin Umar menyuruh anak perempuannya itu untuk berbuka. Dan pada hari yang sama dia suruh pada hari itu dia segera menyuruh membayar fidyahnya. Jadi yang saya temukan pada satu riwayat bahwa ketika dia tidak puasa dia menyuruh untuk memberikan ta'am miskin. Nah, dalam beberapa kitab-kitab fikih yang 4 mazhab, saya melihat ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, bagi saya itu wajar. Kenapa berbeda? Karena memang lafaz Al-Quran itu umum. Fidyatun ta'amu miskin. Allah nggak katakan kapan bayarnya, umum sifatnya. Maka wajar kalau terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi ada yang mengatakan selesai hari itu malamnya kita memberikan makan untuk orang miskin. Ada yang mengatakan boleh dia kumpulkan beberapa hari dia nggak puasa, ya. Lalu katakanlah misalnya dia nggak puasa 10 hari atau 7 hari, lalu dia mencari 7 orang miskin, ya, boleh nggak fakir? Di situ dikatakan miskin, boleh nggak yang fakir? Kata ulama boleh. Kenapa? Karena menggunakan qiyas aulawi. Jadi fakir itu lebih menderita daripada miskin. Tapi ketika dibilang fakir, andai ayat itu berbunyi fakir, belum tentu miskin boleh. Karena yang paling berat derajatnya adalah fakir. Jadi kita mencari fakir atau miskin, kita berikan seandainya 7 hari, maka 7 orang yang kita berikan makan. 8 orang boleh, yang penting jatah makannya 8. Karena dikatakan kalau ingin lebih itu khairul lakum. Itu boleh. Yang penting tidak mengurangi jatahnya. Jangan 8 orang, tapi jatah hari 7 orang itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Boleh kita langsung keluarkan pada hari itu, atau boleh kita kumpulkan. Kita kumpulkan untuk kita bayar. Kadang yang menjadi masalah dalam kajian fikih adalah apakah harus makan ataukah boleh dengan nilainya. Nah, itu yang sering jadi debat. Katakanlah misalnya kita memberi makan orang miskin itu, misalnya kita misalnya 30.000. Kualitas makanan kita itu 30.000. Apakah makanan itu boleh kita uangkan atau harus makan? Nah, di situ ada juga perbedaan pendapat ulama. Tapi singkatnya ingin saya katakan bahwa bagi Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Ahmad, itu membolehkan nilai dari ta'amul miskin. Tapi bagi Imam Syafi'i, itu tetap mengambil secara lafaznya. Karena Allah katakan ta'amul miskin, maka harus memberi makan, tidak boleh dengan diuangkan. Dalam hal ini teman-teman, dalam kajian fikih atau kajian usul fikih, memang sering ada perbedaan. Ada satu kelompok yang melihat hukum itu secara lafzi atau lafziyah, secara lafadznya, teksnya, letter lux.
Ada yang melihat secara maknawiyah. Maknawiyah itu artinya tidak memahami secara lafaz, tapi memahami makna apa yang terkandung di dalam itu. Jadi itu sering ada perbedaan pendapat. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan boleh diuangkan, boleh, bukan berarti harus ya. Kalau maslahat dengan diuangkan, diuangkan. Daripada misalnya semua orang ngasih beras untuk dia. Toh kemudian dia perlukan untuk uang untuk beli baju. Lalu dia harus menjualnya lagi beras itu. Itu kan sama bermakna kita langsung memberikan uang agar dia bisa menutupi kebutuhannya. Jadi maknanya itu. Jadi ada yang melihat secara lafaz harus ta'am miskin, ada melihat secara makna artinya tidak harus makan, tapi maknanya apa di balik itu. Yang penting kita membantu orang miskin. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan boleh setiap hari. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk memberi makan langsung pada hari itu. Artinya Ramadan. Bukankah sedekah pada Ramadan itu kan berbeda dengan hari yang lain? Itu bagi saya. Masya Allah. Nah, mungkin Anda ingin pada hari yang lain itu terserah. Tetapi saya memahami, kenapa tidak saya langsung bayar? Pertama, kita mengikuti hadis Nabi. Nabi katakan, badiru fil a'mali sholihah. Bersegeralah kamu melakukan amalan soleh. Apalagi bentuk hutang. Bukankah fidyah nih hutang? Kalau hutang kepada manusia kita harus segera bayar, apalagi hutang kepada Allah. Jadi memang kalau saya, meskipun ayat itu tidak mengatakan segera, tapi berdasarkan kajian-kajian ayat atau dalil yang lain, saya memahami afdol kalau kita segerakan. Oh, kalau saya ada uzur, nggak segera, nggak apa-apa. Tapi afdol kalau kita segerakan. Apalagi pada bulan Ramadan, tentu pahalanya itu berbeda dengan ketika kita berbayar pada bulan yang lain yang bukan bulan yang mulia. Itu menurut saya. Itu saya pikir untuk pertanyaan pertama. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Rohimah, ini luar biasa pertanyaannya. Kenapa tidak Allah gunakan ya ayuhan nas? Ya, katakanlah seperti surah Al-Hujurat ayat 13 itu ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ya, tapi kenapa Allah gunakan ya ayyuhalladzina amanu? Kalau kita lihat kepada rangkaian ayat selanjutnya, bunyi ayat selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi mungkin nggak cocok kalau ya Yohanes, wahai manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atas alladzina min qablikum, atas yang sebelum kamu. Ini yang sebelum kamu ini siapa? Kan pasti gitu kan? Nah, jadi pada konteks itu pasti yang cocok ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Nah, jadi orang yang beriman sebagaimana atas umat-umat terdahulu, artinya umat-umat selain Nabi Muhammad, umat Nabi Daud, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, ya, umat Nabi Isa. Itu maksudnya. Tetapi jawaban yang kedua adalah kalau saya baca sirah nabawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana ya saya mau katakan, kalau ketika Rasulullah itu ingin Allah itu menurunkan satu tasyri, Rasulullah itu biasanya kalau kita ibaratnya gini, memulainya, kira-kira kalau bahasa kita itu merayu Allah, kira-kira seperti itu. Karena memang Rasulullah sangat tahu agama-agama samawi itu semua ada kewajiban puasa. Tentu ketika umat Nabi Muhammad tidak ada kewajiban puasa, itu Rasulullah amat sangat gelisah. Karena pasti akan ditanyai originalitas samawinya. Maka Rasulullah itu amat sangat khawatir, kok Allah ini belum mewajibkan puasa untuk umat saya. Sementara umat-umat Nabi lain sudah diwajibkan. Jadi makanya Rasulullah itu biasanya itu merayu Allah dengan mendahului puasa, ya. Nah, seperti itu, biasanya seperti itu. Seperti sholat, teman-teman sekalian, itu pada awalnya itu Rasulullah itu sholat aja itu. Makanya awal sholatul laili wa nahar matna. Jadi awal puasa sholat itu pertama itu dua malam, 2 siang, 2 malam, 2 siang. Itu sebelum Jibril menjelaskan turunnya
kaifiyah atau syariat sholat pada umat Nabi Muhammad. Seringnya seperti itu Rasulullah kalau kita baca sirah nabawiyah. Maka memang itu harapan Rasulullah, menunggu kapan ini kewajiban puasa dibebankan kepada umatku, kepada umat orang-orang yang beriman. Maka turunlah ayat itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu kira-kira seperti itu. Maka ketika turun itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat amat merasa bahagia. Ternyata kepada umat Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa. Maka di sini Allah menggunakan kalimat anida, panggilan itu hanya kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat nabi-nabi sebelum mereka. Jadi mungkin saya pikir seperti itu jawaban saya. Ya, itulah tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Bu Doktor, dan Masya Allah jawabannya benar-benar sangat menambah ilmu bagi kita semua yang mendengarkan. Kira-kira mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Kanda Yunda? Saya memberikan kesempatan lagi. Kalau belum ada mungkin dari saya nih Bu Doktor. Ya silakan Ibu. Ya, tadi terkait dengan pembayaran fidyah ini memang satu sesuatu yang masih terkadang menjadi abu-abu di tengah masyarakat. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, tadi nih misalnya kalau misalnya kita sebagai perempuan ada masa haidnya. Kemudian ada pada masa ngidam, kita juga ada mungkin berbuka. Kemudian setelah melahirkan, kemudian juga mungkin pada saat itu rencana mau ganti, belum. Akhirnya mungkin tertunda sampai 1 tahun, dan bisa jadi juga sampai kita lupa kira-kira sudah berapa banyak nih utang puasa kita. Nah, pertanyaannya Bu Doktor, gimana cara membayar fidyah atau mengqadha puasa kita itu, tetapi kita sendiri sudah lupa jumlahnya sudah berapa hari gitu, sudah berapa banyak, kira-kira itu cara penyelesaiannya bagaimana ya Bu Doktor? Baik, ini pertanyaan menarik ini ya. Ini sering ditanyakan ini oleh emak-emak ya kalau saya taklum. Artinya mungkin secara singkat kita nggak tahu lagi udah berapa ini ya, berapa jumlah sudah tertinggal, tapi kemudian di akhir-akhir kita menyadari, kemudian kita ingin mengqadha'nya, berapa lamakah yang harus kita ganti karena kita tidak tahu. Ada banyak pendapat ya, salah satunya saya katakan ya, bahwa ada mengatakan itu ada sebuah hadis ya, terlebih lagi ketika kita sengaja untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Katakanlah saat itu keimanan kita masa-masa jahiliyah ya, kitanya yang lagi jahiliyah, kita nggak peduli dengan puasa, tiba-tiba kemudian di akhir kehidupan mungkin kita husnul khotimah ya, kita ingin membalasnya bagaimana. Itu banyak yang bertanya seperti itu. Ada banyak hadis sebenarnya yang mengatakan bahwa puasa yang dibuka secara sengaja atau sengaja tidak berpuasa, bahkan ketika dia tahu itu wajib tapi dia mengingkari, itu ada bahkan ulama mengatakan itu kufur. Meski kufurnya itu tidak pada derajat kafir. Ya, kafir artinya dalam makna murtad ya. Yang menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa ketika orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa. Nah, terhadap kasus-kasus seperti itu atau bahkan kita lupa berapa lagi kita qadha karena memang sudah berlarutnya tahun, di antara pendapat ulama mengatakan hendaknya kita ketika kita dalam sehari-hari kita, ketika kita berpuasa, katakanlah itu ketika kita puasa Senin Kamis, lalu kita niatkan ini saya sambil mengqadha. Jadi dalam seumur kita puasa Senin Kamis, kemudian kita niatkan itu qadha. Tetapi yang perlu kita ingat teman-teman, ketika kita berniat qadha, maka kita tidak boleh berbuka. Berbeda dengan ketika kita puasa sunnah. Kalau kita puasa sunnah, ya tiba-tiba ada teman ngajak makan, ya misalnya ini ada satu jamuan atau pesta yang besar ya. Kemudian kalau kita nggak hadir itu mungkin akan mengganggu hubungan silaturahmi. Itu waktu itu kita wajib berbuka karena kita puasa sunnah. Tapi kalau kita niatkan qadha, maka kita tidak boleh buka. Karena derajatnya sama dengan puasa
wajib. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi ada beberapa pendapat yang saya baca, di antaranya malah ada yang mengatakan tidak perlu ganti, tapi kita tobat saja. Tobat dengan tobatan nasuha. Tapi ada yang mengatakan bentuk tobatan nasuha itulah dengan mengqadha. Ada juga yang seperti itu. Jadi ketika kita puasa sunnah, kita niatkan kita qadha. Saya ini qadha. Sama dengan orang katakan ketika kita dulu masa-masa yang tidak peduli dengan ibadah sholat, kemudian di akhir-akhir hidup kita tobat, sadar, bagaimana dengan sholat kita yang dulu? Ada yang mengatakan nggak perlu diqadha, karena sholat itu memang nggak ada qadha. Nah, kan seperti dibilang Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat ketika kami berhalangan untuk puasa. Jadi ada yang mengatakan sholat itu pada prinsipnya tidak ada qadha. Maka bagaimana juga kita tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu kita betul-betul tobat, lalu kita ganti dengan sholat sunnah. Kita ambil rawatibnya 12 rakaat, kita ambil duhanya 8 rakaat, kita masuk masjid tahiyatul masjid, kita pokoknya ambil semua sholat sunnah itu bentuk yang dimaksud dengan tobatan nasuha. Ada juga yang mengatakan setelah kita mengerjakan sholat wajib, maka kita berdiri lagi, kita niatkan ya Allah saya qadha terhadap yang tahun-tahun yang lalu saya itu lalai. Ada juga yang berpendapat demikian. Jadi kita sholat lagi 4 rakaat, qadha terhadap mungkin dulu saya ada meninggalkan sholat duhur dengan sengaja, jadi kita qadha. Jadi ada 2 pendapat memang. Saya serahkan kepada teman-teman mau yang mana. Saya pribadi itu dalam hal ini tidak memberikan preferensi. Teman-teman maunya yang mana? Apakah dengan bentuk mengqadhanya setiap kita selesai mengerjakan satu sholat lalu kita sholat lagi niatkan qadha? Ada juga dengan saya tidak ada qadha karena kita yakini tidak ada sholat yang diqadha, cuman kita setiap sholat itu dalam bentuk tobatan nasuha, kita ambil semua sholat sunnah, itu tidak ada sholat sunnah yang tertinggal, bahkan itu yang mulai kita bangun, kita witir, kita fajar, kita syuruk, kita duha. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tobatan nasuha. Mungkin saya pikir itu jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Oke, Kanda Yunda yang lain silakan bagi yang ingin memberikan pertanyaan. Ini materi yang sangat luar biasa buat kita semua. Yang kanda-kanda bapak-bapak juga wajib bertanya nih, supaya menjadi pengetahuan juga untuk istrinya. Silakan, kanda-kanda. Mungkin saya, Fat. Ya, silakan. Ya, Baik. Fatia. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagus sekali penjelasan dari Ibu Dokter tadi. Saya sangat tertarik bahwa salah satu dasar hukum Islam itu adalah tidak memberatkan. Ya. Tetapi untuk masalah fidyah, nanti kalau saya salah mohon diluruskan. Fidyah itu kan bentuk keringanan karena kita tidak mampu menjalankan puasa dengan beberapa sebab yang tadi sudah dijelaskan. Salah satunya ibu hamil dan menyusui. Nah, cuma kalau saya melihat ketika kita sedang hamil atau kita sedang menyusui, dalam 1 bulan Ramadan itu kita tidak sanggup untuk berpuasa. Tetapi kan setelah Ramadan ada 10-11 bulan. 11 bulan yang masih bisa untuk memungkinkan kita berpuasa dalam bentuk mengqadha. Nah, kalau saya pribadi, apakah dengan tidak membayar fidyah tetapi kita bertekad untuk mengqadha, atau kita membayar fidyah dan mengqadha itu apakah diperbolehkan? Karena setelah kita menyusui, setelah kita melahirkan, kan ada waktu renggang beberapa bulan yang mungkin kondisi kita sudah fit, kondisi kita sudah memungkinkan untuk membayar qadha. Itu apakah pendapat saya itu keliru atau bagaimana, mohon penjelasannya. Karena bagi saya Allah memang memberikan keringanan dalam hal hukum-hukum, tetapi juga kita jangan sampai menggampangkan hukum. Gitu. Artinya kita mungkin berusaha semaksimal mungkin, sama seperti ketika kita melakukan safar, kita boleh mengqadha atau menjamak sholat, tetapi meskipun dalam keadaan safar, tetapi memungkinkan kita untuk tidak mengqadha kan bisa kita lakukan. Gitu. Jadi mohon pencerahannya dari dokter.
Kemudian mungkin juga bisa dijelaskan lebih teknisnya pembayaran fidyah, misalnya ibu hamil dan menyusui seperti tadi, atau mengkada puasa yang sudah memasuki waktu Ramadan tapi belum kita kada, itu seperti apa. Kemudian seperti orang tua, orang sakit, itu saya inginnya lebih ke teknisnya gitu, biar lebih paham dan lebih jelas, lebih terperinci. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih Bu Dokter. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunda Fathia. Semakin malam semakin mata kita tambah terbuka nih karena pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ya, benar. Pertanyaan dari Ibu Fathia dari Majelis Taklim Fatanon Misol Raja Ampat. Ini saya simpulkan nih, bagaimana caranya nih Bu, kalau kita sebagai perempuan mungkin lagi sedang menyusui, 1 bulan full kita tidak berpuasa. Nah, mungkin mengkadanya itu bisa dalam 1 bulan cicil-cicil begitu. Bisa atau tidak? Yang kedua lagi, Yunda Fathia berharap mungkin ada penjelasan secara detail dari Bu Dokter terkait dengan hal-hal teknis. Mungkin kalau orang tua yang sedang sakit tuh cara mengqada atau cara membayar fidyahnya itu seperti apa? Apakah mungkin kalau kita di Papua di sini mungkin ada orang tua yang sakit, kemudian mungkin orang tuanya sudah tidak mampu membayar fidyah atau tidak mampu mengqada, maka bisa diberikan ke anaknya yang mengganti, itu kira-kira bisa atau tidak. Mungkin seperti itu Bu Dokter. Mohon penjelasannya, saya kembalikan kepada Bu Dokter. Baik, terima kasih banyak. Wah, ini makin seru. Karena makin seru, saya pun makin siap siaga ini. Makin seru. Sebab begini, itu ada satu teori dalam pendidikan. Itu kebetulan saya S1-nya di Tarbiyah. Dikatakan bahwa salah satu teknis yang paling efektif dalam mengajar itu adalah tanya jawab katanya. Jadi ketika dia tanya, itu berarti dia secara psikologis dia udah siap untuk mendengarkan seorang guru. Nah, jadi makanya ditanya langsung kita jawab. Ditanya langsung kita jawab. Karena kalau metode ceramah, itu kadang-kadang kita sampaikan, orang nggak membutuhkan. Dan bahkan dia udah pernah dengar. Nah, jadi sangat dalam sebuah pemaparan itu memang harus ada sesi tanya jawab. Jadi kita lebih tahu siapa yang punya masalah atau apa yang ingin secara spesifik yang dia ketahui. Baik, saya akan jelaskan ini secara detail, lebih detail lagi. Nah, kalau ada pertanyaan saya siap menjawabnya. Jadi fidyah itu arti dasar secara lugawi itu fidyah itu artinya tebusan, menebus. Artinya menebus kesalahan. Kesalahan apa? Menebus kesalahan karena kita meninggalkan kewajiban atau kita melakukan satu kesalahan. Nah, selain fidyah itu ada lagi namanya kafarah. Kafarah itu artinya menutupi dosa, tertutupi, menutupi dosa. Itu kafarah saat satu akar kata dengan kafir, kufur sama itu. Jadi tertutupi. Orang kufur itu orang yang tertutupi. Kafarah itu menutupi dosa, itu biasanya karena ada kesalahan. Contoh kafarah ya. Suatu hari seorang sahabat itu tergopoh-gopoh. Seorang laki-laki lah, saya nggak bilang sahabat. Seorang laki-laki itu tergopoh-gopoh itu mendatangi Rasulullah. Dia bilang, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. 3 kali dia. Rasulullah waktu itu sedang duduk-duduk dalam taklim bersama para sahabat-sahabatnya. Rasulullah bertanya, ma ahlakaka? Apa yang membuat kamu kok bilang celaka-celaka? Dia bilang, ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Saya mendatangi istri saya di siang Ramadan. Tadi itu pada saat dalam keadaan puasa, katanya. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau punya seorang budak yang untuk kau merdekakan? La, dia bilang, tidak. Apakah engkau sanggup berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut? Kata Rasulullah. Lalu dia jawab, ya Rasulullah, 1 bulan aja saya nggak sanggup, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut-turut itu kawan-kawan, kalau kita udah puasa 40 hari, lalu kita batal, ulang dari pertama. Itu maksudnya. Syahraini mutatabi'aini. Itu maksudnya. Nah, apakah engkau punya bisa memberi makan 60 orang miskin?
nggak sanggup dia katanya. Baiklah, lalu Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, diambillah satu keranjang kurma yang baru dihadiahkan oleh seseorang kepada beliau. Satu keranjang kurma diserahkan. Ini katanya, berikanlah ini kepada orang miskin di tempatmu. Lalu dia jawab, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin di antara dua bukit ini yang di barat dan timur, artinya di kota Madinah itu tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Maka sayalah orang yang paling miskin. Mendengar itu, Rasulullah tertawa hingga nampak gigi taringnya. Itu bayangkan teman-teman. Ada enggak hukum di dunia ini, pemimpin seperti itu? Udahlah berbuat salah, enggak, lalu dikasih tebusan lagi. Nah itu. Jadi Rasulullah tertawa sampai nampak gigi taringnya, lalu katakan, kalau begitu tasaddaq, berilah sedekah untuk keluargamu. Nah itu namanya kafarah. Jadi kafarah mendatangi berhubungan suami istri di siang Ramadan. Pertama memerdekakan budak, ya. Yang kedua nggak punya budak atau nggak ada lagi zaman budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan ringan itu, bapak-bapak. Saya sebutkan bapak-bapak karena dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ya, itu banyak pendapat ulama yang mengatakan siapakah yang wajib itu suami katanya. Jadi ada juga yang mengatakan suami istri karena memang mereka melakukan berdua, tapi banyak ulama yang mengatakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini itu dikatakan bahwa yang khitabnya itu adalah kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Karena laki-laki dalam keluarga itu arijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi itu. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu namanya kafarah. Kafarah itu karena melakukan suatu dosa. Lalu bagaimana dengan fidyah? Fidyah itu artinya tebusan, ya. Tebusan itu seperti tadi, ya, bahwa dia tidak mampu berpuasa, lalu bagi orang yang syekh wa syekhah, orang yang sudah tua, yang karena usianya dia tidak lagi mampu berpuasa, semakin hari akan semakin tua, nggak mungkin bagi dia untuk mengqadha, maka dia diwajibkan untuk dibolehkan untuk membayar fidyah. Saya sepakat, yang paling utama itu adalah qadha. Saya sepakat itu. Ya kalau kita nggak mampu qadha, itu membayar fidyah. Karena fidyah itu adalah istilahnya itu hal yang di luar puasa. Tapi qadha itu adalah puasa sendiri, puasa itu sendiri, tapi kita bayar pada bulan yang lain. Jadi saya sepakat. Yang lebih utama mana, qadha dengan fidyah? Lebih utama qadha kalau kita mampu melakukannya mengganti pada hari yang lain. Tetapi untuk kasus yang disampaikan oleh ibu kita tadi, andai memang dia itu mampu untuk mengganti, maka dia dianggap maridun, bukan dianggap wa 'alal ladzina yutiqunahu. Itulah makanya kalau dikatakan ingin detail, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia enggak puasa karena mengkhawatirkan dirinya, katakanlah misalnya bukan karena anaknya, tapi karena dirinya, maka itu dia dianggap maridun, masuk dalam kategori marid. Wa 'alal ladzi faman kana minkum maridun, itu masuk marid dia. Kalau dia merasa sakit untuk dirinya. Tetapi kalau dia tidak puasa itu mengkhawatirkan anaknya, itu dia membayar fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Nah, itu kalau mau kita bahas lebih detail. Nah, itu biasa memang nggak puas itu ibu-ibu itu. Pasti nanya detailnya itu. Saya pribadi menghindari uraian detail itu karena saya lebih suka merujuk pada Al-Qur'an. Nah, itu. Tetapi kalau ingin detail seperti itu. Jadi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, dia masuk kepada maridun, maka fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya yang di luar dirinya, itu berarti dia wa 'alal ladzina yutiqunahu. Untuk kasus yang Ibu sebutkan tadi, kalau memang dia bisa mengqadha, afdal mengqadha. Tetapi yang saya tahu dalam Islam itu dianjurkan menyusui itu sampai 2 tahun. 2 tahun. Apa namanya? 2 tahun sempurna ya. Ama ini apa? Ama ini fi ama ini selama 2 tahun. Hendaklah menyusui anakmu selama 2 tahun. Nah itu. Dan tidak jarang teman-teman kita itu yang aktif itu kadang-kadang anaknya itu belum sampai setahun tuh udah hamil lagi. Sering.
Sering seperti itu. Betul apa tidak? Ya, ada kan? Benar maka sekali, Bu untuk Dokter. kasus seperti ini, maka dia tidak mungkin untuk mengqadha. Maka dia memilih untuk membayar fidyah. Maka itulah saya katakan tadi dari awal, saya biasanya kalau terkait dengan puasa, apalagi ada terkait dengan fidyah, itu pasti saya akan sampaikan prinsip-prinsip dari hukum Islam. Itu, jadi kita jangan sampai terbebani di luar kemampuan kita. Nah itu. Adapun teknisnya, kapan kita bayar fidyah, saya sudah sampaikan tadi. Itu ada riwayat 1 hari itu langsung dia ganti, ya. Ada juga boleh dikumpulkan, ya. Bahkan ada yang mengatakan boleh pada tahun itu, ada juga mengatakan boleh pada tahun yang lain. Jika pada tahun yang lain, ini ya, kalau mau dirinci, jika pada tahun yang lain ada yang menghukumnya dengan membayar 2 kali lipat. Nah, itu pendapat ulama yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan pendapat ulama. Tapi kalau kita udah 2 kali lipat terlalu banyak, saya nggak sanggup lagi, akhirnya kita tidak mau mengerjakan. Nah, itu yang musibah. Nah, maka saya lebih suka merujuk kepada Al-Quran. Saya kalau disuruh sampaikan, saya tidak menyampaikan pendapat-pendapat ulama. Tetapi ketika ditanya, saya sampaikan. Jadi seperti itu. Berapa banyakkah kadar dari fidyah itu? Kalau saya pribadi, ta'amu miskin, sebagaimana ucapan dalam Quran, memberi makan orang miskin. Namun kemudian dalam kitab kita fikih, kita sering melihat orang menggantinya dengan membayar beras. Saya pikir itu agar lebih mudah mungkin, ya. Karena kadang-kadang kita jangankan masak untuk orang, untuk sendiri pun kita nggak masak, kadang-kadang gitu kan. Nah, simple kita kasih beras aja. Berapa banyakkah beras? Nah, ini ada 2 pendapat. Kalau pendapat Imam Syafi'i 1 mud, berapakah 1 mud itu? 1 mud itu kira-kira takarannya 1 tangan orang dewasa menengadah sambil berdoa, itu 1 mud. Jadi beras 1 itu 1 mud. Tapi kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak boleh kurang dari 2 mud. 2 mud itu 2 tapak tangan ini. Itu beras itu ketika kita mau bayar fidyah 1 mud, 2 mud itu 2 mud. Tidak boleh kurang dari 2 mud. Tapi kalau ini ingin kita bersedekah lebih banyak, itu tentu khairul lakum, itu tentu lebih baik. Jadi itu kira-kira takarannya. Saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambah, silakan. Ya. Tadi rasanya penjelasan sudah bisa diterima ya, Yunda Fathia. Mungkin ada yang lain lagi. Silahkan teman-teman, ini kesempatan buat kita langsung bertanya pada ahlinya. Insya Allah ini menjadi faedah buat kita semua. Silahkan. Kalau belum ada, mungkin saya satu lagi ya, Bu Dokter. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kalau seandainya kita kita belum mampu mengqadha, kemudian kita memberikan suami kita untuk mengganti atas nama kita, atau orang lain yang bisa menggantikan kita. Itu bisa tidak, Bu Dokter? Tidak bisa. Suami yang mengqadha puasa kita nggak bisa. Nggak bisa ya? Itu tidak bisa. Yang ada dalam kajian fikih yang ada ini ya, yang ada itu anak mengqadhakan ibunya. Itu bukan ayat ya, tapi kajian fikih dan bukan hadis. Dari mana ada hukum itu? Hukum itu diqiyaskan atau dianalogikan dari satu hadis terkait dengan haji. Seorang anak perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah meniatkan untuk berangkat haji, tetapi kemudian beliau wafat sebelum berangkat. Maka bolehkah saya menggantikannya? Rasulullah mengatakan boleh. Nah, jadi dari hadis itu kemudian diqiyaskan, dianalogikan. Haji itu adalah rukun Islam, yaitu adalah kewajiban. Kalau begitu, ya boleh juga seorang anak mengqadha puasa ibunya ketika ibunya itu wafat, bukan karena tua. Tapi kalau dia wafatnya itu ketika tua, ya maka itu tidak perlu mengqadha, cuma kita bayarkan fidyahnya. Tapi kalau kita tahu misalnya ibu kita itu ketika sakit di bulan Ramadan, masih muda beliau, masih mampu untuk karena kondisi sakit ya, bukan kondisi tua, maka seorang anak itu berdasarkan satu pendapat wajib mengqadha puasa ibunya yang sedang sakit di bulan Ramadan itu. Nah begitu. Tapi kalau suami itu tidak boleh.
Gitu saya pikir jawaban saya. Mungkin itu termut ya dari Ibu moderator. Ya, saya berikan kesempatan lagi kepada teman-teman, silakan. Izin Linda Fat, izin moderator. Boleh, silakan. Masih Bukan ada waktu. pertanyaan ya. Mungkin lebih ke arah, soalnya Papua ini udah tengah malam nih. Takut nggak bisa bangun sahur nanti. Ya, silakan Ibu. Udah setengah 12 ini. Oh iya. Jam 12. Baik. Oke, baik. Jadi permintaan dari MD Forhati Kabupaten diingatkan, insya Allah kita nanti closingnya pas tepat jam 12. Di sini masih sekitar 15 menit lagi. Saya memberikan kesempatan kepada Kakanda, Ketua Koordinator Presidium MW Kahmi Pak Provinsi Papua Barat, Kanda Hasan Makassar, untuk memberikan sambutan sedikit atau memberikan closing statement untuk terakhir. Silahkan Kanda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum saya closing statement, mungkin ada ini apa dari Bang Sekum, mungkin ada ini, silakan Bang Sekum bisa tampilkan apa itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kita Jangan berikan lupa aplaus dikirim dulu. Terima kasih banyak Bu Dokter. Sama-sama. Siap. Oke. Baik, luar biasa. Mungkin saya mau ngomong apa sebenarnya ya? Itu saya kayak macam, artinya hari ini luar biasa. Pertama, mungkin sedikit sebelum masuk ke tema yang ini, tadi Bu Dokter sampaikan bahwa silaturahim kami itu sudah 20 sekian tahun yang lalu. Dan kalau dari 96 ya, itu dulu saya belum pakai kacamata. Sekarang saya pakai kacamata, itu artinya sudah tua sebenarnya. Masih muda. Nah, terus yang kedua, alhamdulillah berarti masih bisa. Yang kedua, sedikit Aceh dan Papua itu sangat jauh. Tapi kan tadi tema dari, kebetulan Bu Dokter ini kan kajiannya pada kajian Qurani, ahli bahasa juga. Jadi lebih memaknai dari sisi kelembutan. Mudah-mudahan Papua juga lembut begitu. Insyaallah. Amin. Amin. Seperti makna waliyatalatov. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran di tengah-tengah. Nanti kalau bagian itu nanti Bu Dokter yang akan lebih detail. Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan bahwa kita tidak salah untuk kemudian ingin mendapatkan pencerahan dari orang yang ahlinya begitu, untuk teman-teman, untuk adik-adik semuanya. Beliau ini juga salah satu tim advice untuk syariat Islam di Aceh. Saya sering ikuti karena di sana kalau tidak salah itu untuk pemberlakuan syariat Islam. Jadi dan untuk kalau laki-laki mungkin banyak, tapi kalau untuk perempuan itu kan hampir tidak ada. Di Indonesia bisa kita hitung lah, tidak sampai 10 orang lah yang fokus di sini. Nah, sekalipun kelihatannya kasar, tapi itu kan gaya bahasa Aceh, gaya bahasa dari ciri khas orang Aceh. Tetapi sesungguhnya lembut. Nah, tapi juga tegas karena beliau memang space-nya pada kajian fikih. Kalau fikih itu kan nggak bisa, sekalipun ada kelembutan di dalam, tapi kan ada prinsip-prinsip yang memang harus tegas di dalam setiap pendapat itu. Nah, tapi juga kita bersyukur bahwa
sekalipun secara fisik jauh, tapi saya yakinlah suatu saat Bu Dokter pasti akan hadir juga di Papua Barat, insya Allah di Raja Ampat. Amin. Nah, jadi bahwa tetapi pasti pikiran-pikiran beliau pasti akan sedekahkan untuk teman-teman di Papua Barat khususnya. Nah, insya Allah. Dan kami sangat berharap sekali bisa di sela-sela yang kosong di kami mungkin bisa ditutupi atau bisa diisi oleh Bu Dokter, sehingga hasanah kita terutama di dalam perspektif pemikiran Islam maupun di dalam gerakan-gerakan ya bermaslahat, berbuat baik itu ruangnya semakin terbuka dan semakin luas. Jadi kita tidak apalagi sekarang sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya kalau kita mau, itu apa saja bisa kita kerjakan dalam tanda kutip untuk kemaslahatan. Karena itu mungkin dari saya luar biasa. Terima kasih atas waktu Bu Dokter, dan kalau boleh teman-teman bersepakat, saya pikir kita jadikan Bu Dokter narasumber tetap apa? Mungkin di tema-tema yang lain. Sepakat. Kalau beliau bersedia, mudah-mudahan ya bersedia. Tadi Bang Sekum bilang, Bang, itu ada soal ini zakat mal itu gimana? Karena kayaknya cocok ini, Bu Dokter ini ahli tafsir, bukan cocok, memang beliau orangnya. Oke, jadi karena beliau selain bahasa Arab, tetapi juga S2-nya di Syarif Hidayatullah, kalau tidak salah, dan itu UIN Jakarta, dan space-nya di fikih hukum Islam. Karena itu pada kesempatan ini mewakili teman-teman kami Papua Barat, Forhati, dan semuanya Majelis Taklim Misol menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudari saya Bu Dr. Yuni Roslaili yang punya waktu, punya kesempatan dan dengan keikhlasan mau berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi jariah buat beliau dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan moga kita selalu diperjumpakan lagi di kesempatan yang akan datang. Baik, mungkin itu saja. Minta maaf yang ada cuma kertas saja ya, Yun. Dokter, kita belum bisa memberikan itu sesuatu juga udah yang luar biasa itu. Sebab begini, itu teman-teman heran. Siap. Jarang ada orang bisa jadi narasumber di Papua. Yuni dari mana kok bisa dari Papua? Itu luar biasa itu, mereka heran. Biasa kan Bandung ya, atau Jakarta. Ini itu. Baik, kira-kira mungkin dari saya itu. Ya, baik. Dan sekali lagi jangan bosan-bosan untuk berbagi dengan Siap, insya Allah. Ya, itulah tadi statement closing yang telah disampaikan oleh Kakanda Koordinator MW Kahmi Provinsi Papua Barat yang telah mewakili kita semua keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam se-Papua Barat, yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan saat ini menjadi amal jariah juga buat Ibu dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya selaku moderator menyampaikan kesimpulan dari diskusi yang telah kita adakan ini. Yang pertama yaitu setiap hukum yang Allah tentukan, insya Allah itu baik buat kita. Yang kedua, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga, fidyah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, tapi berpuasa tetap jauh lebih baik. Kesimpulan intinya adalah hukum Islam itu baik, hukum Islam itu tidak memberatkan. Mungkin itu saja dari saya kesimpulannya. Harapan saya khusus kepada Ibu, mudah-mudahan ini adalah awal yang pertama dan insya Allah akan terus-menerus berjalan adanya kajian-kajian yang Ibu bawakan. Siap. Kalau boleh lagi, kami secara pribadi dari pengurus Majelis Daerah Forum Alumni HMIWati se-Provinsi Papua Barat,
meminta kesediaan dari Ibu nantinya untuk bisa memberikan nomor HP juga kepada kita, supaya siapa tahu ada hal-hal yang perlu kita tanyakan ke Ibu, dan mungkin juga kita mengadakan satu kegiatan, dan kami sangat berharap Ibu Dokter tetap bersedia menjadi pematerinya. Siap, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua Dan yang telah closing bergabung. statement dulu, closing statement dari Bu Dokter sebelum mungkin ditutup semua. Oh iya. Silahkan, mungkin saya memberikan kesempatan yang terakhir juga untuk diskusi ini kepada Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan alhamdulillah atas kesempatan ini yang dengan irodah Allah Ta'ala saya bisa bersilaturahmi, bermuajahah dengan saudara-saudara saya dari Papua, yang dulu mungkin saya cuma kenal dengan Pak Hasan, tapi sekarang insya Allah saya bisa bertemu atau bersaudara dengan teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu juga saya sampaikan sedikit pada teman-teman bahwa hendaknya kita bisa membedakan antara pengertian syariah dengan fikih. Jadi fikih itu bukan syariat. Jadi fikih itu adalah pendapat-pendapat dari manusia, dalam hal ini adalah para ulama. Jadi fikih itu bimana al-fiqhu bimana al-fahmu. Al-fahmu itu artinya pemahaman. Jadi adalah sebuah keniscayaan karena dikulis roksin ro'yun, tiap-tiap kepala itu pasti ada pendapat. Dan kalau kita kaji lebih jauh nanti ada kita pelajari itu di banyak kitab, di antaranya di Atharu Ikhtilafil Fuqaha itu kurang lebih ada 13 sebab kenapa para ulama itu bisa berbeda pendapat dalam masalah fikih. Nah itu nanti akan insya Allah kalau ada waktu lagi akan kita bicarakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bedakanlah antara syariat dengan fikih. Bahwa yang kita bicarakan tadi uraian-uraian yang detail itu yang bisa berbeda-beda itu adalah fikih, pemahaman dari masing-masing para ulama. Dan itu adalah legal dalam kajian hukum Islam. Nah, dan mungkin teman-teman tahu bahwa Islam itu bisa maju pada masa imam mazhab sebenarnya. Itu masa kecemerlangan Islam. Jadi masa banyaknya perbedaan pendapat, masa banyaknya mazhab, yaitu sampai 13 mazhab itu yang kita kenal, mungkin 4. Sebenarnya itu banyak lagi mazhab-mazhab yang saat itulah Islam itu maju. Tapi ketika kita masa jumud saat ini, di mana kita hanya sukanya itu orang ikut kita atau tidak membiarkan orang berbeda dengan kita, itulah masa-masa kemunduran. Jadi seharusnya kita bisa membedakan antara syariat dan fikih. Itu nanti mungkin kalau ada waktu luang lagi akan kita bicarakan bagaimana yang dimaksud dengan syariat, bagaimana yang dimaksud dengan fikih. Saya pikir itu mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi barokah. Barokah saya juga mungkin bermanfaat pada teman-teman. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan bisa bertemu lagi karena kata Nabi la yadkhulul jannata qata'an. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Artinya ketika kita sudah kenal itu nggak boleh putus. Jadi harus terus tersambung lagi. Saya pikir demikian mungkin sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, Kanda Yunda yang baik, Kanda Yunda yang sangat saya hormati, Bu Dokter yang sangat saya hormati, marilah kita menutupi diskusi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.